Kalau untuk masalah fans, ya nggak takut kehilangan. 4 kali sampai 3 kali manggung, bahkan lebih nggak pulang-pulang. Halo teman-teman, gue Ruri Wantogia. Dan hari ini mengklarifikasi banyaknya media, banyaknya berita yang lagi berbar di luar sana bahwa saya menyembunyikan pernikahan saya selama 10 tahun. Wah, jadi sebenarnya ini pernyataan real dari kita berdua, kami, dan di sebelah saya ada istriku yang paling cantik. Nah, banyak yang bilang kalau gue takut kehilangan fans. Banyak yang bilang kalau gue takut nggak laku lagi di luar sana. Kan udah laku. Udah laku dari 10 tahun yang lalu. Wow. Kita jawab sampean yang harus kita jawab sekarang. Kita jawab yang penting dan yang paling penting dan lebih penting dari semua. Oke. Pertanyaan pertama. Bener gak sih kamu 10 tahun ngapain aja? Ada di mana? Nah, terus bener-bener bener sembunyi atau enggak? Jadi mereka masih butuh pernyataan dari kamu real kan? Mesti jawaban dari kamu nyata kayak gimana selama 10 tahun ini, apa yang disembunyi dari Gak ada yang disembunyiin. Gue sebetulnya Ya. semuanya baik-baik aja. Oh, Iya kan, nggak ada Betul. yang disembunyiin karena memang dari awal itu kita udah komitmen buat kehidupan rumah tangga kita itu nggak jadi konsumsi publik. Itu aja sih yang nomor satu, nggak ada yang lain. Kita ngejalanin kehidupan rumah tangga kita normal, ya kan sayangnya. betul, itu makanya bingung kan? Makanya bingung apanya yang disembunyiin, apa kita hidup kita normal, kayak kita jalan-jalan, kita keluar gandengan tangan, kita nggak jauh-jauhan jalannya, misalkan Ruri di sana aku di sini gitu, enggak. Sama anak-anak juga jalan sama anak-anak, jalan bareng, liburan bareng, kemana-mana ke mall malah gandengan. Masa ke mall dah bang? Kalpa ya juga udah girang banget ini. Kadang kalau ke rumah makan kita suap-suapan kan ya sayangnya. Lebih dari itu malah gendong-gendongan habis suapan kita. Nah, jadi sebenarnya sih pertanyaan ini memang banyak karena memang kita tidak pernah mempublikasi bahwa hubungan keluarga kita tuh menjadi konsumsi publik, Yes. ya kan? Dan buat saya dan Cisa, buat gue dan Cisa, tidak pernah ada yang memang disengaja ditutupi karena memang dengan berjalannya waktu, seiringnya waktu, memang kita setiap ketemu orang dimanapun pasti kalau ditanya misalkan Cisa, itu siapa? Kamu jawab apa? Aku jawab. Suami aku lah. Dan gue pun sama. Itu siapa bro? Gak mungkin kan adeknya ya? Mungkin ada ya. Kemudahan. Nah, jadi kalau misalkan gue ditanya itu siapa bro? Ya istri. Nah terus itu siapa? Anak gue ya, ponakan. Oh anak gue udah dua ya. Dua, bentar lagi nambah nih masih di dalam perut jadi 3, bentar lagi alhamdulillah. Jadi kebanyakan sih orang-orang yang ketemu kita nggak pernah nutupin. Jadi seketemunya orang siapa yang tanya kita pasti jawab jujur ya. Betul. Jadi nggak pernah ada yang gitu. Nah terus kalau misalkan kita pergi ke sekolah pun bareng-bareng ya kan, Bareng-bareng. mengambil rapotnya nilainya anak-anak juga bareng-bareng, setiap hari sekolah juga kadang-kadang walaupun saya di luar kota tetap komunikasi sama
Cisa gitu. Jadi semuanya benar-benar kita konsepin secara keluarga yang banyak orang normal aja ya. Takut nggak saya? Takut nggak? Dia ini mau dijawab. Oh gitu. Kalau buat gua pribadi sebenarnya kalau fans itu kan orang yang benar-benar menyukai apa yang di hatinya dia gitu, jadi tanpa paksaan. Jadi kalau gua berkarya selama ini memang karena karya gua yang benar-benar gua buat dan mereka suka. Jadi buat gua kalau karena ini, misalnya karena adanya sang bidadari cantik ini, istriku sekarang ini dipublikasikan dan jadi konsumsi publik sekarang ini, karena memang kitanya udah siap. Kalau untuk masalah fans ya nggak takut kehilangan. Yang pasti kalau fans sejati, fans setia, apapun yang jadi keputusan si siapa talentnya atau yang penggemar, kalau gue ini siapa nih? Fans. Bukan fans, sosok Idolnya. Kalau jadi idolnya itu, nah dia kalau mengidolnya menjadi seorang siapalah atau dia memilih apapun yang dikerjakan pasti tetap ngefans. Jadi kalau yang dibilang gue takut kehilangan, sama sekali nggak pernah takut kehilangan sama fans. Dan gue yakin kalau gue berkarya bagus, berkarya sepenuh hati, karyanya juga keren, pasti tetap mencintai karya gue. Sebenarnya kalau dicek lagi di Instagram gue, di medsos gue tuh ada rekam jejak digital kan. Ada, jadi yang dulu tuh kita foto ada, cuman memang kalau yang berdua jarang, paling ada beberapa story. Terus yang sama keluarga bareng ada, banyak, keluarga besar sama anak-anak tuh ada. Cuma memang kita kan yang dari awal kan udah komitmen kan ya, misalnya nggak mau menjadi konsumsi publik. Dan memang kenapa alasannya nggak mau jadi konsumsi publik? Karena udah banyak contoh teman-teman musisi ataupun teman-teman artis yang menjadi konsumsi publik, yang pasti endingnya nggak baik dan endingnya juga bermasalah dan endingnya bisa. Kalau memang itu mungkin yang belum siap. Yang sudah siap pun menurut saya tetap aja masalahnya ada aja. Benar ya? Resikonya banyak banget gitu. Nah, dan kita nentuin waktu itu memang kita nggak bakal publikasiin bahwa keluarga kita menjadi konsumsi publik semua banyak orang. Jadi untuk sekarang sih kayaknya udah waktunya memberikan ibaratnya menyatakan bahwa kita udah siap untuk menjadi konsumsi publik, karena memang udah melewati proses selama 10 sangat tahun. panjang, berapa 10 tahun 10 kan? tahun kan? Jadi ini pernyataan yang ada dari kita. Jadi kita ketemunya kapan? Ketemunya kapan? Kalau tepatnya kapan aku lupa ya, kapan ya? Tahun Tanggalnya lupa ya? tanggalnya lupa. Tahun berapa juga lupa ya? 2010 deh kalau nggak salah. Oh iya, 2010 kan? 2010 kan? 2010 ya, 2010. 2010 kita ketemu di Lagi imut-imutnya ya. Salah satu mall di Bogor. Ingat aku. Aku juga ya, aku lebih imut kali. Kita ketemu di mall. Di salah satu mall di Bogor. Di Bogor. Dikenalin sama Mas Edi, MC yang paling hit di Iya, Bogor. itu dulu hits banget tuh. Ingat kan ya? Ingat. Kenalin kamu lagi. Kita tuh nggak sengaja kalau nggak salah. Aku tadi tawarin mau ini disuruh disuruh ngucapin kata-kata, terus kalau buat acara apa lah gitu. Acara apa? Oh, aku waktu itu mau ngisi acara di Ya, mall kamu itu jadi- kan. Nah, satu jadi model Udah gitu kamu tuh kalau nggak ini salah model
Ada tuh. Secara nggak sengaja ketemu, terus kata Mas Ebing, bisa ini kenalin katanya temen. Siapa? Juri Republik. Oh, padahal di dalam hati beneran loh itu sayang, maaf ya. Aku beneran nggak tahu itu Juri Republik itu siapa. Bohong. Lagunya yang tapi mana? kalau dia tahu kan. Enggak beneran. Bener. Ih. Beneran lagunya juga nggak tahu. Gitu. Makanya maaf ya. Iya. Kalau sekarang sih hafal lagunya. Nah, terus. Akhirnya setelah ketemu kita tuh ngobrol-ngobrol ya di salah satu kafe sama itu. Tapi aku tuh sama mama aku karena aku dulu kalau kemana-mana pasti selalu sama mama. Kamu terakhir nganterin kamu juga sama mama. Sama mama kan, dia biasa lah minta nomor telepon. Oh iya, dia anak tunggal soalnya cuma sendiri. Iya, aku anak satu-satunya. tunggalnya satu-satunya kan. Dia minta nomor telepon dan gitu. Pas mau pulang Iya. minta anterin pulang ya Nois. Iya. Ya kan? Minta anterin pulang udah gitu kata mama juga mau, padahal sebenarnya aku nggak mau. Cuman kata mama nggak apa-apa tuh katanya gitu supaya banyak temen katanya gitu. Cuman mama ngapain sih gitu kan waktu dulu. Iya. Akhirnya dianterin lah nyampe ke rumah dia ikut turun lama di rumah kan ya. Kayak udah kenal gitu kan, duduk selonjoran lah gitu kan, padahal dalam hati orang akhirnya dia pulang juga sih setelah 3 jam apa 2 jam gitu ya di rumah ya saya. Udah deh itu kan pertama kali kita ketemu ya ceritanya, cerita singkatnya. Tapi ada yang lucunya, sebelum kita ketemu itu kan beberapa hari sebelumnya itu mama nonton TV. Di situ tuh ada Republik lagi manggung di salah satu stasiun televisi. Bisa sini katanya, aku dipanggil tuh kan ke kamar. Boleh dipanggil ke kamar, apaan sih mah gitu. Lihatin katanya ada anak band bongkor, lagunya enak katanya gitu kan. Sih biasa aja Bu. Tapi tahu. Nggak tahu, kan kamu udah bilang aku nggak tahu lagu kamu apaan. Udah gitu anak bandnya juga katanya Kak Asep. Wow. Terus aku cuma bilang, oh gitu. Aku balik lagi kan ke kamar dan nggak lama setelah itu beneran ketemu sama vokalisnya dong. Yoi, bangga dia. Berarti jodoh kali ya. Gitu ceritanya yang nanya tadi tuh. Gue pribadi nih ya, yang pasti ada anak-anakku yang bener-bener aku sayang, yang perlu support orang tuanya. Yang pasti kasih sayang sepenuhnya dari kedua orang tua. Terus ya itu sih yang paling utama, nggak ada yang lain. Iya betul. Jadi keluarga nomor 1, anak nomor 1. Kalau kamu gimana? Aku juga sama lah, udah pasti anak-anak ya yang ngisi kehidupan sehari-hari, yang ngebuat kita semangat kalaupun lagi misalkan kesel, bad mood, ataupun ada sakit hati ataupun apapun itu. Ngelihat anak tuh kita Ya, jadi kamu support aku nggak pernah sakit hati sama aku kan baik. bukan lagi Baik, pengertian. pengertian, sayang banget. Perhatiannya pokoknya luar biasa ini yang satu ini. Gitu. Dan yang pasti satu lagi yang bikin Ya. semangat apa? Kamu lah. Oh ya, aku juga. Next. Ini menanggapi bagaimana pemberitaan saat ini.
Jadi awal mulanya itu sebenarnya media tuh ada beberapa orang yang tahu bahwa gue tuh udah punya istri. Nah, dia nih, Cuman nggak di-up kali ya. ya kamu udah sering kali ketemu sama Ya. teman-teman media aku kan. Dan memang dari awal gue udah pernah ngomong sama mereka, tolong jangan pernah blow up family gue. Jadi kalau lu main atau lu mau shoot di rumah gue boleh, tapi cuma gue pribadi dan karya-karya gue. Dari awal gue ngomong seperti itu sama teman-teman. Dan media yang pertama kali ngeblow up berita tentang gue udah nikah selama 10 tahun itu sebenarnya orang itu juga. Jadi dia sempat ngomong, saya bro udahlah sekarang ini kayaknya perlu dipublikasi dan banyak orang udah makin nanya banyak nih, sebenarnya lu udah nikah apa belum sih, kapan nikahnya, kebanyakan begitu kan, PT juga bro katanya. Ya sebenarnya sih gue nggak ready flow aja, nggak ada masalah orang mau beritain itu pun. Jadi gue mau naikin nggak apa-apa ya terserah lu, nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi memang udah nggak ada yang harus ditutupin sih sayang ya. Saya nggak kita takut nih kalau dipublikasi bakal jadi gimana kitanya. Jadi nggak gitu, kitanya udah siap juga, kitanya udah benar-benar nggak ada rasa ragu dengan pemberitaan negatif ataupun positif ya. Jadi tetap seperti ini, apapun yang terjadi ya kita ngejalan hidup dari dulu seperti ini ya, tetap insya Allah. Nggak ada yang beda. Jadi menanggapi pemberitaan yang ada sekarang ini, makanya kita bikin video yang seperti ini, video klarifikasi bahwasannya sebenarnya 10 tahun yang ada pernikahan Ruli sama Cisa itu bukan disembunyikan, atau bukan memang nggak mau dilihat orang, tapi memang kita sebenarnya nggak ada yang sembunyiin ya, jalan aja gitu, dan cuman nggak mau digembar-gembor kayak ini gue jalan sama anak, terus gue jalan ini lah gitu. Tapi untuk saat ini karena memang udah banyak orang yang tanya, dan gue nggak mungkin juga gue nanya terus lu jomblo nggak, ntar gue sangkanya gue suka lawan jenis ya kan, nggak mungkin. Dan juga poin plusnya di sini, anak gue kan udah pada gede tuh. Ya memang udah seharusnya misalnya ya ini anak gue gitu loh, dan ya ini si gue. Jadi dan kita berdua udah oke dan udah siap, udah matang banget selama 10 tahun berjalannya waktu ya, kita terus seperti ini, dan kita tetap yakin bahwa kita nggak bakal ada apa-apa, dan kita terus satu komitmen sama-sama sayang gitu. Kita saling sayang dan menjaga rumah tangga keluarga kita Sama-sama ya. gitu. Kalau pandangan gue nih sama istriku tercinta selama 10 tahun ini, dari mulai ini dari hati nih, jujur nih, beneran aku nggak bercanda nih, karena kamu tahu kan kalau aku udah ngomong serius berarti itu jujur dari hati, bener kan? Ya kan selama ini gitu kan, kalau aku bilang saya aku gini loh, aku mau ini loh, aku mau itu kan, pasti aku bilang sama kamu gitu. Jadi segalanya dia pasti tahu apapun yang gue bakal lakuin gitu. Aku belum apa-apa jadi menangis. Nah, jadi Cisa Ana Maravindia, salah satu sosok yang buat gua Cisa ini orang yang benar-benar sayang sama keluarga, terus sangat pengertian, wanita yang sabar ya, walaupun si suaminya keras banget ya kan sayang. Kalau keras aku sering buat kamu nangis. Enggak sih. Tapi intinya Cisa itu mudah bisa belajar, terus dia mau coba dari nggak bisa. Ini dia kan anak tunggal, pasti kan jarang nggak bisa masak, tapi dia berusaha untuk menjadi seorang ibu yang baik, bisa masak. Terus nggak nyangkanya dia bisa ngurus ngerawat anak dengan baik gitu kan. Terus juga bertanggung jawab, sayang sama keluarga. Jadi itu yang membuat
gue bertahan 10 tahun dan rumah tangga ini tetap ada dan tetap bersatu selamanya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi keluarga yang benar-benar samawa, bisa menjadi keluarga yang bisa saling menyayangi. Amin. Love you. Gitu. Sosok yang luar biasa. Sosok yang luar biasa, sayang banget sama keluarga. Aku kan anak tunggal, kadang maksudnya apa ya? Jadi nangis nggak apa-apa ya. Memang kamu jujur aja. Kadang apa sih, egois mungkin kan, tapi suami aku itu selalu sabar, ngasih tahu, nggak capek ngajarin aku gitu kan, sampai aku bisa seperti ini ya itu ada berkat suami aku ini kan. Aku bisa kuat ngejalanin, aku bisa sabar, ngurusin anak juga kadang dibantu sama dia. Dia nggak pernah jijik, nggak pernah apa ya, kayak misalkan kadang orang lain kan suka nggak mau tuh ngerawat anak, apa maksudnya ngebantu, bukan yang nggak mau ngerawat, kadang ngebantuin, kadang suka nggak mau. Kalau dia tuh tanpa disuruh pun selalu menawarkan diri gitu kan. Kadang anak muntah juga dia nggak geli, misalkan ngebersihin muntahannya. Udah gitu sosok yang peduli terhadap banyak orang, baiknya luar biasa, penyayangnya banget. Udah gitu apa ya, walaupun terkadang emosinya agak sedikit nggak stabil, tapi dibalik itu begitu sosok yang baik luar biasa, yang apa ya, yang baik luar biasa, yang penyayang, yang temen curhat, temen ngobrol, temen semuanya selama 10 tahun. Ritual gitu, nonton DVD setiap Kadang- nonton film ya. Dia tuh kan maksudnya kalau Republik itu kan pasti dalam seminggu itu kalau misalkan jadwalnya penuh itu kan bisa 4 kali sampai 3 kali manggung, bahkan lebih, nggak pulang-pulang selama seminggu. Udah gitu belum lagi udah jadi vokalis. Dia juga Ruri juga kan apa sih maksudnya ngerjain semua kerjaan Republik. Kadang dia tuh nggak punya waktu gitu loh, susah waktu bareng sama dia tuh susah banget. Iya bener, maksudnya susah banget waktu bareng. Jadi pulang ke rumah juga, misalnya pulang ke rumah cuman buat tuker baju kotor sama baju baru, udah gitu berangkat lagi. Belum lagi pergi meeting lah, ketemu orang lah, klien lah, apalah. Jadi kadang kita tuh susah banget ya sayangnya buat punya quality time bareng keluarga. Keluar makan aja, misalkan kita makan bareng sama keluarga besar, sama mama papa, sama semuanya, itu sulit banget. Dan kita tuh punya kebiasaan quality time kita, jadi karena kita juga kan maksudnya susah untuk cari waktu kayak jalan keluar ke mall atau gimana pun susah kan, karena waktunya dia juga nggak banyak. Jadi kita tuh selalu nonton setiap malam. Kalau anak udah tidur. Kalau anak-anak udah tidur ya, kalau enggak jangan harap bisa nonton deh. Yang satu manggil-manggil lah, yang satu ngapain lah, yang satu pengen inilah.
Setelah mereka tidur, kita pasti selalu quality time, nonton DVD bareng sambil cemilan. Yang pasti cemilan sehat ya. Itu aja sih. Hobi yang paling aku suka apa? Olahraga. 3 hobi deh, 3 hobi. Olahraga atau? Olahraga, terus apa lagi? Hobi. Kalau makanan? Kuliner. Aku tahu semua makanan enak di Bogor itu pertama kali itu dari dia, karena aku kan orang Bandung. Baru pindah ke Bogor itu kan waktu SMA, jadinya aku belum terlalu begitu tahu kuliner yang enak-enak di Bogor itu di mana gitu, dan dia yang pertama kali kenalin di sini nggak ada yang gagal Tanya mungkin kalau masalah kuliner di Bogor guys. Bogor, Jakarta juga lumayan tahu dia. Oke deh pokoknya kalau soal makanan. Yang ketiga? Tiga apa ya? Hobinya Jadi kan olahraga udah. kuliner udah. Ya kalau hobi ya Apa lagi enggak? ini kan juga hobi kan Traveling. Iya, kan kamu juga sering jalan-jalan kamu gimana sih? Ya, jadi 3 hobinya itu. Kalau dia tapi tahu. kalau traveling itu jadi kadang enak ya, kita traveling gratis ya, Iya. sekalian manggung, bener nggak sih? Nah, cuman hobi 3 ini ada yang dia nggak suka, dia tuh nggak suka makan sehat. Aku suka gue makanan suka olahraga, sehat, tapi cuman dia terlalu ekstrim makanan sehatnya. Dia tuh makan makanan sehat, coba bayangin ya, dada ayam cuman direbus aja, ditambahin telur, putih telur direbus aja, ditambah sayuran doang, udah gitu di blender, terus dimakan. Kebayang nggak coba rasanya kayak gimana? Mamma mia! kalau pegangan enak ya badannya. Enggak. Dia nggak mau makan. Iya kayak gitu mah Nggak ada kalau apa? makan. Kalau misalkan Nggak mau. salad, oke lah. Kamu kan kalau lagi nonton suka nyuapin aku salad kan. Aku masih mau makan kalau salad. Kalau jus mah nggak mau. Jus dada ayam kan. Jus dada ayam Favorito tuh, itu favorito enak itu. banget. The best. Ini Yaki. di belakang kamera ini juga udah ngerasain kan? Yaki. Enak ya bro ya? Enak. Nggak ada enak-enaknya. Kasian kamu makan tiap hari kayak gitu. Aduh ya Allah. Apa lagi yang mau kita ceritain ya? Sama Kamu nggak nanya hobi aku apa? aku jawab misalnya kasih tahu hobi kamu apa aja. Yang pertama itu adalah kuliner juga. Kan aku bilang 3 kesamaan tuh. Samaan deh kita. Kuliner traveling dari suka. Ya dong, jalan-jalan siapa yang nggak suka? Yang ketiga apa ya? Kuliner udah. Tapi Olahraga juga sama sayang. Wih, Kamu kan olahraga tiap hari, tiap hari tiap sama pagi. dia tiap pagi keliling kebun raya. Kalau aku sebutin yang satu itu nanti kamu gimana? Mana? Apa? Teling-teling. Oh, Enggak jangan. Pokoknya itu 3 hobi yang sama lah. yang satu aku satu banget ih, kamu masa nggak tahu Aku ini kan udah semua mencakup bakso aci. Bakso kok aci. aci lagi makanan Apa sih? yang paling aku suka apa coba bayang? Aku. Udah pasti itu mas. Saya kan suka aku. Apa dong? Kalau nggak suka ngapain? Apa dong? Apa ya? Satu lagi apa ya? Tunggu. Ayo coba apa? Ya Allah. Kan udah semua. Tetot. Apa nih misalnya makanan atau apa? Hobi aku ih. Aku paling suka apa coba? Online shop. Bukan. aja dia belanja di giliran belanja Kamu ambil tiap hari. Paket paket. Allah Akbar. Lu juga ya? Lu perhatiin ya? Ih, Set, paket. Ini apaan lagi lah berarti gue. kan ada istilahnya tuh kalau di Tapi Instagram wajar tuh sih, ada. sekarang tuh kita jarang ini kan. Online, Kita kan online. WFH social distancing, Nah, apalagi jadi zaman corona kayak begini harus- mau beli semua serba online. ya. Tapi sebelum itu pun tiap hari sih. Kalau katanya istri jarang diajakin ke mall, percayalah banyak tukang lawe itu JNE nanti dia bilang paket, bukan rumah gitu, jadi sering-sering Enggak, lah. maksudnya hobinya apa sih? Hobi yang pun apa sih? Ih, dia mau ya kalau soal ngajakin belanja jangan langsung aja. Enggak, ini handphone apa? Itu kan? Foto. Ya Allah. Oh iya, foto. Iya, kamu sudah dia suka foto. Dia soalnya dulu model juga. Sama, kamu juga Dan- suka foto kan? Kita kan kalau Kalau kan foto berdua, foto gue- Ece aku. Ih,
foto Udah zaman-zaman gimana? Dikejar ya. Lihat nggak foto zaman dulu dia, wow, my god. Kentut? Siapa yang kan tuh? Ih, enggak, tapi Kamu kalau nggak kentut? enggak, tapi dia mah parah Sakit. kalau misalkan kentut itu Orang dia mau kentut suka itu bayar mahal. Ya, kalau tapi kan semakin. gak mau kamu kalau aku nggak suka teh Biasa. kentutin Kalau aja sama kamu gitu. nggak apa-apa dong. Ya tapi kan sayang kalau aku Kamu jangan cuma mau wanginya doang, biarin baunya juga aja, harus tapi mau. nggak begitu dong. Tiap kentut itu ya, bayangin kalau lagi nonton dikentutin itu bisa nyampe 5 kali, 6 kali, bahkan 10 kali. Dan kebayang nggak itu cium baunya, dan nggak boleh tutup hidung, harus diisep. Ya kamu parah ya, Ya, emang 10 kali iya. apaan lebay? Iya kan ditanyain kebiasaan buruknya apa ya? Ya nggak bisa 10 kali kali. Ih, Kebiasaan buruknya satu. apa? Kalau uang gue, uang dia, Ih, uang dia. di mana-mana semuanya juga Uang kayak dia begitu. bukan uang gue. Kalau Capek deh. uang istri Woi. itu udah pasti uang istri. Kalau uang suami itu uang Kalau hak suami dan milik, istri. kalau hak bareng milik gue, hak berdua. milik dia. Hak milik dia bukan hak Udah dari milik gue. mana-mana Itu juga yang kalau paling gitu parah. tanya deh sama kamu teman-teman semua yang perempuan ya, jangan yang cowok. Ya udah kalau Udah aku pasti mau begitu. minta duit. Ya pasti dong, uang kamu juga gua kasih. Kalau aku yang pasti, udah pasti lah sama istri udah pasti kangen. Yang bikin kangen itu kadang kalau di luar kota, kalau gue itu anak kasih video callan tiap hari kan sayang. Kalau misalkan aku turun bandara, Duh. aku hotel, Mhm. always aku video Iya. callan bukan. Itu dan yang bikin kangen tuh ya biasa kan kalau gue kan memang kesehariannya sama Kisah sama istriku ini sering itu nonton ya kangennya itu kalau malam-malam biasanya kan nonton bareng gitu. Kangen sama apa ya masakannya dia kan juga masak juga masakan sehat tapi gua kadang-kadang di luar kota repot aduh makan apa Sampai bawa bekal. nah kalau bawa bekal aman dia Ampun ngurusin dah, sampai bawa bekal semuanya dibawa, repot. Demi apa lagi ya oh kalau aku kamu apa yang kamu banyak lah kalau aku sih apa ya? Usilnya dia sih kadang banyak kalau aku ya dia tuh kan orangnya tuh gimana ya, usil, kadang suka gangguin, sampai kadang suka bikin kesel gitu, gangguin terus. Tapi kalau misalkan nggak ada dia tuh jadinya kangen gitu ya, kok sepi gitu, nggak ada yang gangguin, nggak ada yang ngentutin. itu dibawa-bawa mulu parah ayo Udah gitu ya sama, nonton bareng gitu kan, apalagi kalau perginya lama. Kangen. Udah gitu dia tuh kan orangnya tuh apa ya, ngungkapin sayangnya itu tuh diliatin banget gitu. Jadi kadang aku tuh suka kangen sama apa ya, sayang. Kan dia jadi pengen nangis lagi. jangan nangis terus atuh ih Allah sama lagi ya coba apa lagi biar nggak ada yang kurang biar semua tahu bahwa kita tuh sebenarnya tuh selama 10 tahun ini sebenarnya bahagia gitu Ya emang bahagia buktinya kalau bukan kamu di apa di penjara dalam rumah dan kamu nggak dikasih tahu bahwa kamu istri aku nggak gitu orang aku jalan biasa aja kan, jalan keluar, kita jalan-jalan, kita jalan ke mall, kemanapun, kita nggak pernah jauh-jauhan kan, aku selalu Iya. deket kamu. iya walaupun kita bukan seperti banyak orang maksudnya banyak musisi ataupun artis di luar sana yang mengumbar-ngumbar bahwa dia tuh bahagia, bahwa dia tuh kaya, bahwa dia tuh benar-benar senang, bahwa dia tuh sering keluar negeri bersama-sama ya. Tapi alhamdulillah kami pun di sini sama keluarga, alhamdulillah insya Allah selalu bahagia. Dan insya Allah apa yang mereka lakukan kita pun udah pernah lakukan. Sayang, Tanpa perlu mereka tahu ya. tanpa mereka tahu. Gitu. Kenapa pada saat pandemi ini dipublikasikan dan banyak orang tahu dan tadi bilang dari awal udah pernah teman-teman media ada yang tahu gue dan kebetulan teman media pengen naikin gue bilang ya gue
kalau memang lu mau naikin silakan aja. Nggak Saya nggak kebetulan pas corona juga nggak sih ya. kebetulan corona udah lama sebenarnya. Di Instagram gue juga ada jejak digitalnya banyak gue naikin, ya ada beberapa. Pas kita kemarin terakhir sebelum corona banget tuh saya yang liburan mana ke Legoland sama ke Ke Singapura. Singapura. Ya itu kita upload foto kan. Aku ini fotonya story gitu, gue bikin story biasa aja. Sekarang ya iya kan ya. Jadi ya memang udah waktunya juga dan memang berjalan aja gitu. Misalnya kalau memang ada yang mau naikin media ya silakan, nggak ada masalah. Nah sekarang kan mungkin banyak orang tanya kenapa kok jadi baru ramainya sekarang gitu, baru dan orang heboh banget di luar sana, banyak yang bilang kenapa 10 tahun ngapain aja, kenapa kok gini, kok baru ketahuan, kok baru punya anak, kok baru ini. Ya udah sih gitu loh. Toh sekarang sebenarnya gini, kalaupun ada orang yang senang sama kita, kita menjelaskan ya sama dia senang ya nggak oke. Tapi kalau orang yang nggak suka sama kita, gimana pun kita menjelaskan atau kita mengumbar kebahagiaan kita, tetap aja orang nggak suka sama kita. Ya, tetap aja buruk di mata. Jadi buat gue sebenarnya dipublikasi atau tidak tetap seperti ini gitu. Gue nggak bisa ya dengan keluarga kecil gue tetap bahagia dan kita berusaha menjalankan hidup ini benar-benar apa adanya aja. Kan sayang ya? Gitu. Apa ya? Yang pasti kan kita nggak bisa kemana-mana, kita di rumah terus. Tapi ada plusnya juga ya, kebersamaan itu makin erat di saat sering ditinggalin, waktunya kurang. Sekarang Jadi waktunya makin banyak banyak. banget, tiap hari ngeliat muka dia mulu kan. Udah gitu kita jadi selalu makan bareng. Di rumah sama-sama Iya bareng. sama-sama gitu. Pokoknya kan. ngerjain Kalau sesuatu misalkan itu semuanya bareng-bareng. Semuanya bareng-bareng, kayak sholat berjamaah sama anak-anak, sama semuanya. Masak Jadi, bareng. Masak bareng, bikin Banyak hikmahnya lah. ya pasti. banyak hikmahnya. Ya. Lagi ya. Ya pokoknya semuanya sama-sama selama pandemi ini. Dan semua ada hikmahnya dan semua mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini, Cepat berlalu. COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya harapannya ke depannya kita bisa menjaga amanah karena kita udah punya buntut yang lumayan pusing tapi senang. Tapi. Ya harapannya ke depannya kita bisa menjaga amanah itu, anak-anak kita bisa kita didik dengan baik. Minimal bapaknya ibunya tetap sehat terus, jadi bisa ngejalanin hidup ini dengan sempurna, bisa ibadah bersama-sama, terus saling cinta, saling sayang sih. Lebih bahagia lagi ya. Bahagia aja. Ya buat teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang luar biasa keren, pintar dan mantap sekali. Ulala. Jadi buat teman-teman yang mau komen, yang mau kasih pertanyaan, silakan kalian komen di kolom komentar kami dan kita pasti bakal jawab Wow. semuanya. So, thank you so much. Terima kasih banyak. Tunggu ya.